Shalom teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita mau sekolah minggu. Yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Happy Sunday guys. God bless you all. Oke teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan ya. Karena
Oke, shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan pujian, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kita mau dengar firman Tuhan, berbicara dalam hati kami semua, supaya lewat firman Tuhan kami semakin diperbaharui, kami boleh semakin lagi mengenal Tuhan lebih lagi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, oke. Adik-adik semuanya apa kabar yang ada di rumah? Sudah lama sekali kita nggak bertemu ya, sudah lama, sudah berapa bulan, sudah 4 bulan kita tidak ada jumpa ibadah di gereja. Tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurangi sukacita kamu, tidak mengurangi sukacita kakak, dan tidak mengurangi sukacita kita semua. Kita percaya di mana saja kita berada, Tuhan Yesus ada di situ, amin. Nah hari ini kakak mau cerita firman Tuhan, ya kakak ambil dari Kisah Para Rasul yang ke-6, mulai dari Kisah Para Rasul yang ke-6 sampai Kisah Para Rasul yang ke-7. Jadi ada 2 pasal. Jadi nanti adik-adik setelah ibadah ini, adik-adik boleh baca Alkitabnya kembali, bagaimana ceritanya. Nanti adik-adik bisa lebih mengerti lagi. Yuk kakak ceritakan sedikit, tapi sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan yang hari ini kakak mau ceritakan, ikuti kakak dulu. Tahun dimensi yang baru, aku diubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, sekali lagi adik-adik ikuti kakak, aku diubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sama-sama dikatakan, amin. Nah, begini cerita firman Tuhan hari ini, ada seorang tokoh di Alkitab yang dari Kisah Para Rasul 6 tadi yang bernama Stefanus ya. Nah adik-adik beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kita juga sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah, kita juga sudah memperingati hari Pentakosta, hari di mana waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pada waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dari sejak saat itu ada banyak sekali orang-orang yang bertobat. Ada banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pengajaran-pengajaran para rasul, para murid-murid Yesus. Jadi termasuklah salah satunya adalah Stefanus. Adik-adik, Stefanus ini setelah dia bertobat, setelah dia menerima Tuhan Yesus, setelah dia percaya Tuhan Yesus, akhirnya si Stefanus pun menjadi seorang yang rajin dan suka memberitakan firman Tuhan. Kemana saja si Stefanus pergi, dia sudah beritakan firman Tuhan. Ketika si Stefanus ini pergi ke tempat-tempat umum, dia juga memberitakan tentang firman Tuhan. Stefanus pergi ke rumah ibadah, Stefanus memberitakan firman Tuhan. Jadi Stefanus ini kemana dia pergi, dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Stefanus sering cerita tentang Tuhan Yesus, ada banyak sekali orang-orang yang tadinya nakal, yang tadinya seorang penjahat, yang tidak percaya Yesus. Pada waktu dia dengar cerita dari Stefanus, semua orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu si Stefanus cerita, ada banyak juga orang yang gak suka sama Stefanus. Ada orang yang cemburu, ada ahli Taurat nggak suka sama Stefanus, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Yahudi, banyak sekali yang nggak suka juga kepada Stefanus. Nah, kenapa? Karena setiap Stefanus cerita, orang jadi bertobat. Waktu Stefanus cerita tentang Yesus, orang jadi bertobat. Akhirnya yang ahli-ahli Taurat yang lain cemburu. Lalu mereka itu bersepakat, mereka berpikir, memikirkan bagaimana caranya ya untuk mencegah si Stefanus ini dia bisa bersaksi
Gak usah lagi si Stefanus ini menceritakan tentang Yesus. Tidak usah lagi Stefanus ini menginjil. Tidak usah lagi Stefanus ini memberitakan firman Tuhan. Bagaimana caranya ya? Kenapa? Karena kemanapun Stefanus pasti ada orang bertobat. Jadi semakin banyak Stefanus pergi memberitakan Injil, semakin banyak juga orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi Stefanus tidak pernah takut adik-adik. Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang harus dihadapi Stefanus tidak pernah takut. Satu hal yang Stefanus tetap lakukan adalah menceritakan tentang Yesus. Sehingga banyak orang bertobat. Nah, akhirnya suatu hari ahli Taurat, orang-orang Farisi ini tadi, kemudian orang-orang Yahudi ini tadi, mereka bersepakat, mereka berpikir bagaimana caranya untuk menangkap si Stefanus. Suatu hari pada waktu Stefanus sedang mengabarkan Injil, sedang cerita tentang firman Tuhan, dia sedang menceritakan tentang Yesus, akhirnya orang-orang Farisi dan Yahudi tadi, orang-orang ahli Taurat tadi, mereka ikut datang, mereka mendengarkan. Nah, pada waktu mereka mendengarkan, mereka langsung berpikir, kita fitnah si Stefanus. Nah, adik-adik, ternyata si Stefanusnya difitnah. Pada waktu Stefanus sedang mengajar, dia mengajar tentang Nabi Musa, dia juga mengajar bagaimana dulu mengenai Yakub, dia juga mengajar tentang Yusuf, bagaimana keturunan Abraham, Isa, Yakub, Yusuf, dan waktu Musa semuanya. Nah, setelah itu akhirnya para ahli-ahli Taurat ini bersepakat, kita fitnah dia. Nah, adik-adik, jadi si Stefanus akhirnya apa yang terjadi, dia difitnah. Jadi diumumkan kepada pemuka agama. Dia dibawa kepada pemuka agama bahwa si Stefanus ini dia sudah menghujat pengajaran-pengajaran. Dia sudah menghujat Tuhan, dia sudah menghujat Nabi Musa. Padahal Stefanus itu dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu zaman Nabi Musa. Nah, kemudian dia dilaporkan kepada pemuka agama bahwa Stefanus menghujat Tuhan. Dia bilang bahwa Stefanus mengajar hal yang tidak benar. Nah, setelah dia difitnah, dia dibawa ke pemuka agama, dia diadili, dia dibawa lagi ke pengadilan, dia diadili lagi di sana. Nah, pada waktu di sana Stefanus tidak takut. Stefanus tetap saja menceritakan tentang firman Tuhan. Stefanus tetap saja bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Dan pada waktu Stefanus sedang menceritakan firman Tuhan, semua orang yang ada di pengadilan, semua orang yang ada di situ, mereka terheran-heran melihat Stefanus. Kenapa? Karena pada waktu itu wajahnya Stefanus tiba-tiba bersinar. Nah, wajah Stefanus bisa bersinar, itu adalah sinar kemuliaan Tuhan yang mengurapi Stefanus. Nah, jadi Tuhan Yesus pakai Stefanus, Tuhan urapi Stefanus, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling Stefanus waktu itu terheran-heran. Nah, adik-adik, orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang lain itu tetap saja tidak suka dan tetap mencari-cari kesalahan dari si Stefanus. Semua kesalahan-kesalahan yang ada mereka timpakan kepada Stefanus. Dan semua orang yang mendengarnya akhirnya juga menjadi marah, mereka geram gitu ya, mereka kesal, dan akhirnya Stefanus dibawa keluar, dia diseret keluar. Akibatnya apa? Nah, adik-adik boleh lihat dari gambarnya, Stefanus dilempar dengan batu, dia dilempar dengan batu, terus dilempar dengan batu sampai akhirnya Stefanus mati. Jadi Stefanus mati pada waktu dia ngotot juga untuk tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, pada waktu sebelum Stefanus mati itu, Stefanus bilang apa? Tuhan, ampuni mereka ini semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kuserahkan rohku kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni mereka ini semua. Jangan timpakan kepada mereka apa yang sudah mereka perbuat Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa lihat bahwa sekalipun Stefanus pada waktu itu sudah mau mati, dia masih tetap saja berdoa untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada Stefanus, ya. Nah, hari ini kakak mau tanya, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan pada waktu kita difitnah orang?
apakah kita tetap mengabarkan, memberitahukan atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, atau kita membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Nah, coba adik-adik kita buka dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Cukup yang 2a saja. Adik-adik sekali lagi buka 2 Timotius 4 ayat 2a. Ya, kakak bacakan untuk kita semua, adik-adik boleh dengarkan ataupun adik-adik yang sudah buka Alkitab boleh kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 4 ayat 2a, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, sekali lagi kakak baca, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi waktu Stefanus sudah diancam, sudah difitnah, bahkan sudah mau mati sekalipun, Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan. Kita bisa menceritakan tentang firman Tuhan lewat sikap kita, baik di rumah kepada kedua orang tua, baik kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita atau abang, kakak, kemudian kepada tetangga kita berbuat kasih, kita mengasihi, kita mengampuni, kemudian sekalipun kita dijahatin kita masih tetap berbuat baik. Nah, itu saja pun kita sudah termasuk memberitakan firman. Jadi kakak harap hari-hari ini sekalipun kita belum bisa berkumpul di gereja bersama-sama itu tidak jadi masalah, tetapi mari kita semuanya adik-adik tetap berbuat baik. Karena dengan berbuat baik juga orang akan melihat siapa yang ada di dalam kita. Pada waktu kita melakukan hal yang baik, orang boleh melihat bahwa Yesus ada di dalam hati kita semua. Amin. Jadi kakak tutup firman Tuhan, sebentar kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kalau dulu Stefanus, Tuhan, Kau memberikan keberanian bagi Stefanus untuk tetap memberitakan firman Tuhan, sekalipun situasi dan keadaannya tidak baik. Dan pada hari-hari ini juga Tuhan, kami mohon Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami keberanian, sehingga lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami, bahkan lewat apa yang kami kerjakan sehari-hari, boleh mencerminkan perbuatan dan firman Tuhan ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hari-hari yang sekarang ini akan banyak lagi orang-orang yang semakin lagi takut akan Tuhan. Akan banyak lagi orang-orang yang semakin lagi sungguh-sungguh datang bertobat mencari nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja yang menjadi Tuhan dan penyelamat atas kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi kekuatan yang baru bagi
bagi setiap adik-adik yang mendengarkannya Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pegangan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Semua adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri, kakak aja semua bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, adik-adik yang disayang oleh Tuhan Yesus. Saat ini firman Tuhan yang boleh dibagikan, yang boleh kita dengar, biar itu menjadi kekuatan baru bagi kita. Dan sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Adik-adik terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita, Allah Bapa kita, dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, adik-adik yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.